Hai Sobi, Trans Auto mampir lagi nih. Kemana nih? Bukan showroom. Ini ke komplek orang ya? Ini komplek orang ya. Tapi sebelum kita cerita, kita sapa Sobi dulu. Minal aidin wal faizin dulu buat Sobi. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Dari gitu tim ya. Trans Auto. Dari tim Trans Auto. Pokoknya kita akan selalu tetap berusaha mencarikan yang terbaik harganya buat Sobi semua. Bener banget. Cuma memang hari ini rada beda ya, Sim? Rada beda. Kan kita seneng nih bikin-bikin review owning experience. Dan yang kali ini kita mau battlein nih, ini adalah 3 buah city car. Mobil compact. Mobil compact yang dimiliki sama beberapa personelnya Trans Auto. Oh iya. Ya, itu dia. Dan terkenal iritnya lah, tangguhnya juga, manuvernya, gesitnya. Aduh. Nanti Sobi jadi tahu, oh Trans Auto tuh ini aja ya. Iya. Kan yang dulu pernah nongol, ini ada lagi. jadi gini, owning experience ini bertujuan biar Sobi nih bisa membantu ya. Kayak makin yakin sama pilihan mobil-mobil yang sekelasnya. Yes, karena di sini tuh kita biasanya akan menampilkan pengakuan jujur tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai. Iya, setelah lama dipakai, udah dipakai gitu kayak apa aja nih yang dirasain nih. Plus sama minusnya kita bahas semua. Nanti kita langsung panggil aja ownernya ya. Ownernya ya, kita langsung panggil aja. Ayo Sobi. Nah, kali ini langsung gua ambil alih ya. Dua orang tadi. Gak guna pokoknya. Lagi makan ketupat tuh bilang. Makan aja ya, nggak ada kameramen. Karena kali ini kita bertiga di sini adalah pemilik dari mobil-mobil yang di belakang kita ya. Tapi sebentar bro, ini kita harus kenalin dulu dong. Lo ini, masa mesti kenalin lagi? Iya, Koli. Sebentar, gue di mana ya ini ya? Iya. Ini pakai baju apa ya? Iya nih, pakai baju ini. Sekarang gua Trans Auto. Bukan Westa Auto dia. Panggil Bara Trans ya sekarang. Baranya di mana ya taruhnya ya? Jadi hari ini Bara dari Westa Auto menjadi anggota Trans Auto karena mau meng-owning experience dari mobil yang ada di sini. Kita bongkar, boleh gak dibongkar nih? Boleh, pokoknya sampai habis ya. yang lu suka dan lu nggak suka nanti kasih tahu. Biar sobi-sobi baik yang pengen beli maupun yang udah punya nanti boleh komen-komen. Bener. Ya kan biar makin yakin sama pilihannya atau misalnya mau kasih tahu tambahan lagi. Betul. Oh pakai ini rasanya gini gitu ya. Jadi video ini bermanfaat juga nih sama Sobat Sobi buat ngambil keputusan kira-kira yang paling tepat buat kebutuhan Sobat Sobi itu seperti apa. Iya, atau misalnya akhirnya mau beli kan lu bisa jual ya. Itu dia tujuannya. Carinya kalau masalah cuan carinya tetap di Westa Auto. Nah, kalau nanti di gua akan bahas si Agia. Betul. Agia, nanti kan Agia udah banyak tahu ya. Nanti kan ada plus minusnya gua kasih tahu juga. Nah, kalau Rian di sini akan bahas si kopi ini ya. Espresso. Mobil yang memang di perkotaan lagi cocok banget. Betul. Tapi kita bergantian nanti ya. Iya. Gak bisa langsung semuanya ngomong, susah nih masuk di video ya. Harus satu-satu. Nggak mau, gua doang yang ngomong. Ya, Egois. Nanti kita boleh tanya, boleh kulik ke pemilik mobilnya. Pastinya ya Pak, gitu ya. Nah, tanpa buang banyak waktu, langsung aja kita dari yang pertama dulu. Ini karena mobil dulu kan paling beda ya. Kita yang konven dulu nih ya. Betul. Dulu konven Yang dulu. cupu-cupu dulu. Waduh, kurang ajar. Maaf ya. Terlalu frontal nih awal-awal nih, maaf ya. Di sini yang putih kita. Yang penting gitu. Yang nyerah duluan kita. Jadi berarti dari gua dulu. Dari Rian dulu. Ya udah, yuk, Rian kita bawa mobil geser. espresso nih, mantep nih. Geser sini dulu ya. Boleh. Aduh, oke. Sementara kita kasih waktu dulu buat Rian cerita dulu mobil ini lu tahun berapa, misalnya segala macam dan mungkin bisa langsung masuk aja yang lu suka dan lu nggak suka pokoknya. Coba ceritain owning dari espresso ini. Espresso ini ya, ini tahun 2024 akhir gue belinya. Baru dong. Baru banget. Desember, masih baru banget. Masih baru banget. Dan ini yang serinya bau baru. Serinya udah ini ya Sobi ya. Jadi mesinnya udah K10C. Udah update dari yang K10B. Idling start stop system juga ada di sini Yang gitu. sebelumnya sih udah ada sih, tapi sebelumnya yang sebelumnya belum ada, Bro. Oh, yang sebelum betul, 2023 tuh belum. Kita mulai dari biaya kali ya. Biaya. Oh, biaya langsung. Ini penting nih. Ya, ini harga dulu ya. Harga kan masuk biaya. Lu beli berapa nih? Ini gue beli itu 179. 179 juta. Sorry, 180 tapi di diskon, dapat diskon.
180 dapat diskon. Dapat diskon yang jadi Matic ya soalnya ya. Ini yang AGS ya. Tipe tertinggi nih ya. Tipe tertinggi. Tipenya cuma 2 soalnya. Ya, ini jadinya gue bayar itu pokoknya total 170. Menarik sekali ya Sobat Sobi, karena menurut gua pribadi sebagai kacamata pedagang mobil bekas tuh agak sulit dapat mobil di bawah under 200 juta tetapi Matic. Nah, benar. Setuju ya? Benar. Jadi apalagi ini keluaran mobil Jepang ya. Kalau mobil Cina mungkin sekarang banyak. Cuma kalau mobil Jepang zaman dulu tuh masih susah. Iya, benar. Dan ini udah paket komplit ya. Iya, udah paket cukup komplit ini. Menurut gue sih cukup komplit. Oke, terus kalau ngomongin pajak ya. Pajak mobil gua ini kalau di STNK 3,1. Tapi gua progresif 2. Oh, kayaknya aslinya 2 komaan. 2 jutaan. Betul. 2 jutaan kayaknya sih aslinya 2 jutaan ya. Nanti mungkin yang pemilik espresso yang tahu pajak aslinya boleh komen-komen boleh juga. komen, boleh komen Sobi. Tim Espresso yang mana suaranya di komen. Espresso, the best car. Ini apaan yang 2 ini? Enggak. Udah mulai lagi. Udah mulai. Nah, oke, terus ngomongin Jangan julut api ya. Jangan julut api. Gue siram bensin aja. Berarti kan lu udah pakai nih kira-kira dari akhir 2024 sampai sekarang nih udah mau pertengahan nih ya. Iya, udah mau pertengahan. Ini bulan apa ya? 2025 lah pokoknya ya. Iya. 2025. Apa yang lu suka deh? Ya udah pasti yang gue suka iritnya lah ya. Iritnya. Karena gue beli mobil ini karena gue nonton review orang-orang kan irit katanya ya. Karena kalau ngomongin servis kan ini belum servis yang berbayar Belum berbayar, Iya, masih iya. gratis kemarin. Masih free, banyak free-nya. Jadi karena gue termakan oleh marketing, irit-irit gitu. Iya. Jadi gue beli, tapi tenang Sobi, kita di Trans Auto itu nggak semata-mata cuman ngambil Gimik info, ya? Iya. kita tes bener-bener. Ini mobil gini-gini udah 6.000 kilometer. Wow. Ini dipakai kerja, dipakai kemana-mana. Ketahuan. Nyambi gegrab Gak apa-apa. kali ya. Nyambi nge-grab. Soalnya Pokoknya keuangan agak sulit. Enggak. Cuan dihajar. Canda ya. Selama cuan diajar. Enggak, bercanda. Berarti irit itu kita ngomongin konsumsi. Konsumsi Yes, BBM. betul, ya kan? Yes, kita ngomongin konsumsi BBM. Yaudah, lu isi BBM di mana deh misalnya? Jadi gini, Pertimbangannya. ini mobil sampai sekarang nggak pernah minum Pertalite. Sama sekali nggak pernah. Keren. Oh. Kayak juga dong. Nggak juga Kok dong. gitu? Nggak juga. Hati-hati. Lu hati-hati lu. Nah, sebentar. Ini menarik nih, karena ini gue isi macam-macam. Tapi minimal 92 semua. 92. Ya, Bagus. Berarti Jadi- dia punya standar yang cukup baik. Oh iya Bagus, dong, bagus. iya dong. Perawatan Mobil pribadi, Acuan. Betul. buat gue banting-banting kerja harus yang tahan banting. Setuju Oke, banget. setuju. Jadi gue harus rawat. Minimal dari BBM-nya pun harus dirawat. Bener. Jadi gue isi dia si merah sama si hijau. Oh. Oke, tahu. Iya, Lebih oplosan lagi daripada yang enggak ini. Waduh. Enggak, itu preferensi ya. Kalau si merah, sorry salah. Si kuning Oh. sama si hijau. Sorry, salah. Kuning. Oh merah kenapa memangnya? Merah kan tukang ngoplos kan. Udah patah hati pokoknya. Lagi patah hati nih, kita semua kesel semua. Jadi Oke. kita ngomongin konsumsi dalam kota ya. Oke. Gue pakai si kuning sama si hijau, samalah. Konsumsi dalam kota kombinasi itu 1,17,5. Hah? 1:17,5. Dalam Satu kota. liter Dalam kota. dapat 17,5 kilometer. Yes, kombinasi ya? itu kombinasi udah kena Kombinasi ya? macet dikit, ada lancar lagi, Oke. naik tol juga dalam kota. Berarti sebentar, kalau misalnya lu isi itu kira-kira pertama harganya berapa? Gua langsung hitung. Enggak, dia enggak pertama isinya. Nggak pertama gue. Kuning sama Oh ya, Kuning sama level si hijau. 92 itu kira-kira per liter berapa? 13.500-an. 15.500. 13.500-an. Lu jalan 1 liter itu berapa kilo? 17,5. 17,5. Berarti Berarti 1 kilometer lu keluar uang itu Rp771. 771 rupiah. Betul. Full Ntar kita tank tes lu ya. deh. Oke. Full tank lu berapa? Yes, Rp771 ya Sobat Sobi. Jadi Yeah. ini mobil per kilometernya itu 770 ya. Itu Rp770. 800 rupiah lah ya. Karena Ah. kita lihat kita buletin jadi Rp800. Ntar soalnya kita banding-bandingin. Iya, ya. nanti bakal dibandingin sama itu dua ya. Nah, Full tank berapa? full tank ini cuma 27 liter. Ini kecil banget full tanknya. Tanki 20 Mini, liter. mini beneran. Nah, terus kalau klaimnya Suzuki, dia bisa jalan 580 sampai 600 kilo. Katanya. Irit sih ya. Katanya. Tapi mobilnya kecil. Iya. Gue jujur belum pernah Dengan sejauh kaki itu yang sih. bagus ya. Belum Iya. pernah sampai sejauh itu. CC-nya di bawah 1000 cc, 998. Bener juga. 998 cc. Dua lagi jadi 1000 ya. Terus ini gue pakai ke luar kota, waktu itu gue ngetesnya ke Bandung. Oke. Wah keren. Jadi pakai metodenya, ini metode kita selalu full to full ya Sobi. Dan Ya. full to fullnya kita itu kalau diisi kita cuman ceklek sampai sensor. Oke. Ya. Jadi Oke. nggak sampai Ya, luber-luber. ya, Ya, paham. Jalan ke Bandung itu pas lagi Sincah kemarin. Imlek. Tahun baru Imlek. Imlek tuh apa sih? Iya. Anggap aja begitu. Terus deh gitu,
masih kena macet tuh di beberapa titik di Karawang kan, lu tahu sendiri. Anda kan memasuki kota termacet di Indonesia. Nah itu dia, itu dia. Jadi masih kena macet, ada lancarnya juga. Sampai Bandung gue langsung isi Sobi, langsung di full tankin lagi. Itu di MID-nya 1:18,5. Ih buset. Tapi pas gue full to fullnya dihitung sendiri, itu 1:21. Oh. Jadi aslinya lebih hemat daripada MID-nya kalau keluar kota ya. 1:20. Tapi itu lo by the way nyetirnya normal, bener-bener gak ada yang lu kurang-kurangin. Normal. Orangnya juga penuh. Iya. No. Orangnya penuh. Nih, Sobat Sobi. Penuh dalam artian gua, bini gua sama anak gua ya. Barang Enggak. tas koper lah ya kali ya. Enggak diturunin di jalan ya Sobi. Enggak. Ini benar-benar real karena kita Real. benar-benar owning experience. Iya. Lu beli espresso lebih cuan lu pakai ini biayanya daripada lu naik kereta, setuju ya? Sekarang Bener kereta juga cepat. sih. Busnya Bener mahal juga. banget sekarang. Iya. Membeli waktu kalau itu. Membeli benar, waktu, benar. benar. Tapi gue penasaran tetap lu full to full tadi. Kalau full tuh berapa sih sekali isi? Kalau sekali isi, Sekali bayar. maksudnya ngisi sampai full gitu ya? Bayarnya berapa? Gak pernah nyentuh 300.000 sih, 280 udah full gitu. Gile. Gue juga bingung juga nih mobil ya, tangkinya kecil. Tapi jadi nggak enak Sobi, gue nggak bisa dapet yang promo 25 gratis liter itu. Iya. Gue nggak bisa dapet. Anak promo nggak dapet. Kita tukeran aja Anak gimana? promo. Jangan bro, jangan gue sayang ini. Orang nggak bersyukur begini Jangan. nih. Iya, kudu kedip-kedip kan merusak fuel pump ya, jangan. Jadi ya udah gue ngisi tiap kali 24, 25 liter Berarti gitu. memang dari sisi juga irit, ya. dari iritnya, pokoknya biaya untuk ngisi BBM lu seneng banget lah. Berarti. Seneng banget. Oke. Hemat sih. Hemat. Gue cuma mau info aja nih. Ini pernah sekali gue kepepet, gue ngisi si merah karena nggak ada si kuning dan si hijau. Terus. Tapi itu sekalian gue tes kan. Nah. Dia konsumsinya tinggal 1,15 pas pakai si merah. Turun. Masa? Jauh. BBM nggak bagus ya? Tapi beneran loh ini maksudnya ya itu ya sebelum gue tahu ada berita-berita seperti itu ya. Ya, bisa Gitulah. terjadi lah ya. Gitu. Oke. Dan gue isinya 92. Apalagi yang lu suka? Dah. Oke, ngomongin dari irit ya. Suka Oke, nih sekarang. dari ya. irit. Masih suka dulu ya, suka Positif, dulu. Oh ini positifnya. dimensinya Hemat. juga irit. Dimensinya irit. Ini Irit parkiran. Irit di parkiran. Gampang. Oke. Kalau yang sempit-sempit gue juga lewat-lewat kalau kita ke Gunung Sindur tuh kan jalanannya Kecil. kecil banget kan. Iya, Enak iya, nih iya. pakai Iya, ini. betul, betul, Nyelip-nyelipnya enak. Kanan ya? kirinya enak banget. Oke. Berarti sesuai sama kebutuhan lu banget di mobil yang kecil. Benar. Tikar banget. Sesuai. Oke. Visibilitas juga kecil-kecil gini tapi enak. Masuknya enak Sobi. Jadi kanan kiri depan ngelihatnya tuh semuanya nggak kehalang lah. Oh. Ini Oke. juga kecil termasuknya. Jadi lu nggak ngehalangin pilarnya. Gitu. Blind spotnya berarti. Blind spotnya minim. Blind spotnya minim ya. Minim. Minim. Oke. Gitu. Nah di dalam experience lu gimana berkendaranya Ya, kayak enak gak nih empuknya, mobil lu nih? setirnya kayak kiri kanan yang Kan lu mobil di bawah 200 juta kan jarang nih. Menurut lu enak gak nih Matic, Nah. tahun muda, menikmati irit? nggak orang kalau Ya. beli ini? Oke. Itu fun to drive ya, jujur tapi ya. Iya, Oke. jujur. Nah, bentar ya. Tadi ada yang kurang. Ground clearance gue cuma mau kasih tahu aja. Nah, kenapa menurut Ini lu? kelihatannya kecil ya. Tapi ini 18 cm. Tingginya 18 Which is cm. tinggi ya. Tinggi. Kayak punya gua Tinggi tuh. ya. Apanya? Mobil Kayak punya lu apa? Kaki ketiga lu. tapi biasanya sih itu kan kelebihannya tinggi, tapi ada kelemahannya juga. Ada. Dan, Ada. Nanti. oh iya. Iya. Udah jangan diserang dulu dong. Jangan diserang dulu dong. Baru mau bangga-banggain. Jangan diserang dulu dong. Oke. Ya karena dia tinggi ya Sobi. Jadi enak lewatin kayak jalan rusak tuh gue gak takut beneran pakai ini sih tinggi. Oh. Buat gambaran. Ada genangan-genangan gitu. Ya genangan-genangan. Iya, Buat iya, gambaran aja nih Sobi. Gue papasan sama Brio Hmm. yang harusnya ngadu spion. Brio tuh lewat bawah gue. Kastanya Gue langsung jadi papasan, gede. gue papasan sama Gue pikir dulu. Oke. spionnya maksudnya. Spion. Spionnya ini Iya, papasan iya, lewat tinggi, bawah. Betul. Nah, Tinggi Kalau- berarti tinggi jangkung. kalau gue ketemu sama Avanza, gue harus lipat spion, dia juga harus lipat spion. Karena kalau enggak pasti ngadu. Oh. Avanza baru ya, Avanza sama. sama Avanza sama. Keren. Gitu. Kelasnya apa ini mobil jadi? Tinggi tau. Terus, Oke. Oke, udah itu ya. Nah. Itu tuh dari. Oh, manual bro. Lipat spionnya manual ya, nggak usah ngarep. Iya. Di bawah 200 juta. Jangan ngomongin fitur dong, ayo. Jangan ngomongin fitur. Oke, tadi Udah, pertanyaan kita gua. balik lagi. Nah. Bahwa ini rasanya gimana ya? Iya. Jadi gini, mobil ini love it or hate it sih, kalau menurut gue ya. Karena gini, dia ini kan, dong. Ah, Oh, oke. lu love it kalau makan dalamnya ya. Ini soalnya kan dia AGS ya. Oke. Jadi sebenarnya dia bukan Matic murni. Ya, Dia itu manual yang dikasih mesin robot supaya lu bisa jalan kayak otomatis. Oke. Oke. Jadi gue ngerti banget banyak orang yang gue tanyain kenapa lu nggak suka AGS.
Aneh bro, nyendal-nyendal segala macam. Dan gue emang ngerasain sih. Jadi kayak bego gitu loh. Maticnya tuh bego banget kayak, tiba-tiba hilang tenaga terus jalan lagi. Tapi ada tapinya. Kalau Sobi berangkat dari orang-orang yang kayak kita, kayak gue, kayak si Sam tuh ya, dulu kita belajarnya manual dulu kan. Dan kita belajarnya bener-bener sampai bisa ya, bukan yang cuma sekedar bisa bawa gitu. Tunggu bentar, maaf gue potong, takut lupa. Itu manual zaman kita. Kalau zaman sekarang mah matic semua. Ya iya makanya. Makanya maksudnya gue jelasin kalau kalian tuh berangkat dari belajarnya dari manual itu baru sadar. Enak pindah. Itu enak karena iya, karena dia perpindahannya lu bisa ngikutin gayanya nyetir manual. Oh, anak lama. Iya. Bukan kenapa fokusnya di tuanya ya, kurang ajar. Mungkin anak zaman sekarang suka yang dundutan ya. Nah, ya nggak tahu ya. Cuman kalau kita mungkin sukanya yang smooth. Sukanya yang smooth ya. Okay, intinya gini, kalau kalian nyetirnya perlakukan ini kayak manual, itu lebih smooth nanti jadinya. Oh, pakai hati nyetirnya. Pakai hati, lu rasain gitu loh. Betul. Jadi memang jujur aja nih mobil ya, menurut gua bukan buat yang baru mulai banget langsung dikasih mobil ini tuh agak kesel nanti. Kesel. Gitu. Karena rasanya agak dundutan. Matic-nya ya. Terus tapi yang gue suka waktu di Bandung itu pas gue lagi yang ada tanjakan kan. Iya. Pas lagi di tanjakan itu gue taruh di gigi 3. Itu gue maju terus, kecepatan naik terus, gue ngelewatin Ayla. Nggak harus turun untuk penumpang, harus turun untuk penumpang. Nggak se-ekstrim itu Pak. Jadi Sobat Sobi kita mau jelasin maksudnya itu kalau misalnya dengan mobil yang belum pernah nyetir mobil di bawah 1000 cc. Yes. Kalau kita lewatin tanjakan itu susah Sobat Sobi. Berat. Jadi Sobat Sobi harus tahu dulu nih. Nah, gampang. Ini gampang loh. Ini gampang Sobi, serius. Kecepatannya tuh naik, bukan yang ngeden. Lu tahu kan? Torsinya ada terus ya. Torsinya ada terus. Karena mainin giginya. Karena dulu ini. Benar. Dulu kan gue pernah punya Ayla manual. Gue bawa ke Bandung juga. Ya itu ngeden, nggak bisa. Gue pindahin ngeden gitu. Tenaganya emang nggak ada. Torsinya. Padahal kan sama-sama 1000 cc ya. Iya. Ini lebih ada sih. Lebih ada good tenaganya nih. Oke, terus kalau di dalam joknya itu gue berani. Apa kulit sini? Ini fabric. Nah kalau gue kan pecinta fabric jadi pas ya. Boy anak lama. Terus aja bar. Sebel gue. Maaf ya. Ini joknya ini masuknya sebenarnya keras kategorinya. Oke. Tapi sekeras-kerasnya dia masih lebih empuk daripada BRV lama. BRV model lama. Oh, BRV lama. Ya sorry aja ya, gue nyebut yang gue rasain aja ya. Gue duduk di BRV lama tuh kayak tipis banget pakai gitu. BRV. Gitu tipis banget kayaknya. Ini masih lebih empuk sob. Oke. Empuk ya. Gitulah. Namanya owning experience ya. Berpendapat bebas ya Sobat Sobi. Secara ergonomis gimana? Kalau secara ergonomis pas aja karena dia kecil kan, kecil banget gitu. Size sih oke sih. Oh, kalau ini paling ngatur tempat duduk aja ya. Soalnya kalau lu tingginya 175 kayak gua atau kayak si Sam 173 gitu. Lu lagi duduk nih. Lu nggak perlu pakai sun visor, Sobi. Udah di sini. Selalu ketutupan matahari ya. Matahari selalu nggak ada. Selalu ketutup. Jangkung ya. Iya, jadi kalau nyetir mobil ini kalau yang tinggi-tinggi gitu lu agak santai aja gitu. Agak ke belakang dikit jadinya kayak set. Nah, tapi lu tetap masih nyaman dengan tetap masih nyaman ya. Tetap apalagi nyaman. Lu sering bawa jalan jauh ke Bandung, oke nggak ada masalah. Polisi tidur nggak mentok pala lu Enggak, masih aman ya. Enggak separah itu, Pak. Itu mobil bukan kuda lumping. Karena ngomong suspensi nanti jadi. Nah iya ini lanjut kan suspensi ya. Berarti membelnya normal enak. Ya, nah kalau suspensi ini sebenarnya dia masuk tipe yang stiff. Oh, tahu. Tipe yang stiff. Pokoknya dia. Beda itu Stevie Manuel. Pokoknya lah. Segmented banget aja udah. Kok jadi relate ke sana? Iya terus. Jadi agak keras. Ya yang agak keras lah biar nggak salah ngerti ya. Biar agak keras tapi masih enak. Jujur aja menurut gue masih enak. Iya. Masih kalau lu lewat itu tuh. Iya. Polisi yang pangkatnya masih kecil tuh yang gluk-gluk nah itu tuh. Iya. Nah, itu tuh masih mending loh, maksudnya gluk-gluk gitu, enggak yang sampai bubrek gitu enggak. Jatuh. Nah, jatuh anjir marah. Cuman tetap aja karena dia karakternya keras. Lu jadi kayak kalau lu bawa Fortuner. Jadi semua keriting jalan lu kerasa. Ya itu juga gimana lah, terserah orang ya. Kadang-kadang kan ada yang bisa toleransi ya. Kalau gue sih masih bisa toleransi. Tapi dibanding, lu udah pernah coba yang apple to apple sama dia? Maksud gue apple to apple misalnya. Contohnya kayak Agia atau kalau RV gue belum pernah ya, jujur ya. Tapi kalau Agia oke gak menurut lu?
Kalau gue bilang sih dia oke ya untuk settingannya dia setinggi ini ya. Tuh. Tapi kalau belok juga nggak limbung. Oh kalau belok beda dong, limbung, limbung sekali. Ini di Jepang masuk K-car kan ya, size-nya? Kayaknya ya. Iya. Masuknya iya kayak India ya? Ini sih India ya. Oh, oke. Oh, satu lagi kebanggaan buat yang punya espresso ini CBU. CBU. Tadi datang gue bawa kari. Kurang aja. CBL. Itu LCGC kan? CBL. Gue bawa kari dari tadi. Enggak. Oh ya, gak kedapan. Ini lumayan kedap loh. Wow. Suara Suara ban segala macam gitu. Tapi gue setuju sih. Dibanding Honda B. Ya ini sebelah lagi. Iya. Tadi yang bahasanya. Toyota A, G, Y, A. Ini lumayan kedap Sobi. Kalau dibilang kedap kita ngomongnya mobil ukuran segini ya. Maksudnya harga seginian gitu. Dan kalau dibandingin sama HRV-nya sih sama aja deh. Sorry ya, ini bukan yang gimana-gimana ya. Gue ngerasanya HRV Sisam itu gue disetirin tuh lebih berisik gitu. Mantannya suara ya. rodanya gitu. Mantan. Ini nggak seberisik itu. Oh, si Goy. Ya. Terus saya mau tuh kemarin baru beli ganti mobil buat bininya. Ya beli dulu. Promo lagi. Kenapa dibahas? Nggak tahu toh. Kalau bagasi gimana bagasi? Nah bagasinya dia kecil sih. Bagasinya kecil. Muat gini, ukuran kecil apa gede kan tergantung. Kopernya? Iya, kopernya aja. Apa? Lu kalau ke bandara muat berapa koper? Koper large 1 ditidurin. Oh. Cuma 1? 1, Oh, berarti sisanya yang kecil-kecil lah medium gitu. 2. Berarti lumayan. Medium 2. Ya, cuman dia kebantunya gara-gara bentuknya dia kan kayak agak kotak gitu loh. Jadi masih lebih gampang gitu masuknya. Segala ngatur-ngaturnya juga masih lebih gampang. Nah, sayangnya bangku belakangnya kagak 50-50 gitu. Masih termaafkan kok. Jadi ada tidur yang lebih semua parah gitu. dari ini ntar. Oh iya. Gak apa-apa. Nanti ya udah juga sih. Lu sebagai yang sering bawa pasti kan pasti sering mainin juga tuh, mainin AC lah, mainin tombol-tombol segala macam, jendela segala macam. Enak nggak mobil ini? Nah, misalnya mau habis dimain-mainin. Ya, habis main-mainin. Ini mobil sebenarnya desain interiornya lumayan keren ya menurut gua gitu. Tapi jadi nyusahin. Wah, awal-awal gua pakai. Kerennya apa yang lu bilang? Dia karena terinspirasi. Dari kita jangan bilang niru ya. Terinspirasi dari Mini Cooper. Iya. Setuju. Real Mini Cooper. Ini Mini Cooper. Ada ya Mini juga ada di Westa. Iya. Promosi terus ya, Bar. Jadi dia punya tombol power window tuh di tengah, Sobi. Nah, itu sama tapi. Iya, cuman jadi ini Bar, jadi bingung pertama kali. Bener. Gue mau bayar tol tuh kayak kenapa nggak ada anjir? Ternyata di tengah. Sama ya. Itu butuh pembiasaan Sobi. Jadi kayak pas lagi gerakan kita biasanya ngambil terus langsung buka ya. Belum adaptasi aja. Belum adaptasi aja. Dan dia udah Android Auto juga, jadi lu kalau mapping langsung bisa di tengah ya. Iya, bener. Itu juga salah satu enaknya. Itu benar-benar fitur yang luar biasa. Untuk mobil di bawah ya, betul setuju banget. Iya. Versi sebelumnya belum. Ini plus banget nih. Itu. Jadi dia udah Android Auto, Apple CarPlay. Betul. Terus udah gitu, yang gue suka juga ya, ini mobil di luar dugaan audio standarnya. Bagus ya. Bagus. Serius, bassnya ada bulatnya loh. Karena juga kedap juga lagi kan. Iya, lumayan kedap. Jadi bassnya itu kedengeran enak. Serius. Ingat, ini ada bulatnya bassnya. Iya. Yang ada bulatnya. Dan di bawah. Apa sih, Bar? Dua lagi bulatnya. Tinggal lu tambahin Twitter aja lah, Sobi. Itu udah enak banget deh. Nggak perlu upgrade terlalu gimana. Ya. Punya Twitter tuh. Nggak ada. Oke, jadi yang ada Twitter. Biar kan 200. Nih, mau mempersingkat lagi waktunya. Yes. Segmen terakhir, kekurangannya kira-kira apa, plus lu nyesel apa enggak pakai ini? Gue kira sesi terakhir makan ya. Belum, buat dia dulu. Oke. Ada kekurangannya, kalau nggak ada jangan dipaksain. Terus nyesel apa enggak lu punya mobil? Udah ikhlasin. Pakai ini. Iya. Tenang, Bar. Yang belum kekurangannya, ya udah kekurangannya nomor 1 paling gampang itu lampunya aslinya jelek banget. Halogen. Itu apa? Halogen. Apaan? Jelek tuh apa maksudnya? Jelek ya maksudnya halogen. Nggak terang. Nggak terang ya gitu loh. Bener-bener Bener-bener nggak terang. Aslinya halogen ini sampai gue ganti bolam LED. Biar lebih terang gitu loh. Karena bener-bener nggak terang. Masalahan memang tuh. Nah terus. Mobil Indonesia. Lu kayak sebel banget. Oke. Terus ya kalau lu duduk di bangku belakang tuh terlalu tegak. Oh dia nggak ada reclining. Nggak ada recliningnya. Udah mentok. Udah nggak bisa. Terlalu tegak gitu sih. Fog lamp nggak ada, bener. Terus ya gitu. Itu kalau misalnya yang minus-minus yang di belakang keluar ya suaranya. Iya. Si Juli mau kurang aja semuanya dibantuin. Ayo. Iya benar. Fog lamp kagak ada. Terus udah gitu lampu mundur cuman 1. Cuman sebelah kiri.
Kalau lu lagi masuk gigi mundur nih, kan lampu mundur nyala. Gue baru tahu nih. Iya, itu cuma sebelah kiri. Yang sebelah kanan mulu dong berarti. sebelah kanannya cuma pajangan doang. Iya, apa aja. Gitu. Iya, serius. Serius Kamera mundur gitu. ada nggak tapi? Ada kayaknya. Oh, nggak ada. Kamera mundur nggak ada. Ini dia nggak punya kamera mundur. Tapi bisa dipasang deh kayaknya deh. Bisa, ya, pasti bisa. Karena dia ada satu batch yang ada kamera mundurnya dulu. Sempet, tapi batch itu kayak langka banget dah. Lu kalau dapet lu hoki, Sobi. Gue pernah dapet, ada dulu pernah jual. Berarti kalau pas ada di Besta Auto langsung beli aja. Langsung beli aja. Nih, gue bantuin sponsor lu. Gue pijitin. Gue pijitin. Ya, dapat makan hari ini. Oke. Paling sama ini sih, sempit ya. Maksudnya di dalamnya tuh biasanya kan Suzuki gue relate-nya tuh lega gitu. Ya. Tapi ini agak sempit sih, Sobi. Agak sempit lah. Semuanya tuh agak sempit. Lu taruh botol minum tuh udah deket banget sama bagian depannya gitu. Ya tapi emang semua mobil kecil juga begitu sih. Perkotaan. Ya itu buat nyelap-nyelipnya juga ya. Oke, berarti lu puas gak sih sama si Espresso ini? Kalau ngomong puas sih puas banget sih. Rekomen gak buat mungkin yang pengen dari motor ke mobil atau maintenance-nya dulu dari sebulan manual? belum. Kan Kan gue belum tahu, masih free. Jadi gue belum tahu. Jadi kalau Auto Central Lock ada nggak? Auto Central Lock gak ada. Si Aul diingetin lagi. Nah itu minusnya tuh. Jadi kalau maju Sobi sampai tujuan pun gak akan ngunci mobil. Seingatnya lu aja Sobi. Oh sama itu jadi ngomongin Auto Central Lock gue jadi inget. Ini kan ada idling start stop system ya. Itu menurut gue agak ini tuh. Gue gak suka loh. Sama. Jadi kayak ngagokin gitu. Gue lagi set, berhenti mau parkir, ceker, mati. Dia mundur lagi nungguin dinyala lagi, nyebelin sih itu. Untungnya matinya gampang, ada tombolnya langsung. Iya, di sebelah kanan. Gak bisa mati permanen sayangnya. Iya. Gak bisa dimatiin. Gue pengen tanya sih, kemarin si Sam ngasih ide sih. Gue pengen tanya ke bengkel resminya bisa nggak di remove aja. Gitu. Tapi nggak tahu ya. Kira-kira itu sih ya. Jadi plus minusnya ya rasanya. Tapi kalau puas sih puas. Ya. Kalau rekomen orang upgrade rekomen banget menurut gue. Ini rekomen lu puas ya. Ya, mobil yang irit juga irit banget. Lu lompatnya tuh nggak kaget gitu loh maksudnya. Harga jual mau dibahas gak? Mumpung ada pakar. Mumpung ada ini nih, ada pakarnya. Boleh juga. Kira-kira tahun berapa? 2024 akhir? 2024. Kalau gue sih jual. Lu beli berapa setelah diskon, after diskon? 170 di tahun 2024. Oke, 2024. kalau misalnya kita bicara secondnya, ini pasaran range-nya yang real terjadi di angka 120 sampai 135. Tergantung dari kilometer, warna, pajak dan lain-lain. Oke. Nah, worth it banget sih. Untuk mobil second, orang mau beli jadi mobil pertama, worth it banget harganya. Yoi. Kalau mobil secondnya minta tolong cariin kemana? Ke Westa Auto. Udah gua aja. Ntar mau kasih goceng gimana? Tawar dulu aja ini nyamun. Jangan ditawar. Ini mobil kerja gue. Kan gue tren Udah, durasi. Oke. Kita pindah ya. Sekarang pindah ke Agia. Lanjut. akhirnya pindah ke mobil gua kali itu. Itu yang ditanya-tanya ya. Iya, ya, bener ya. Caci maki ya. Jadi ini belum nanya ya? Belum. Nanya dong. Udah ayo mulai. Gimana? Gimana apanya? Harga. Mobilnya apa emang? Mobilnya apa? Ya, Ayla ya? Ini Toyota Agya 2024 tipe G. juga. G-Matic ya. Oke. Nah, cuma memang ini tuh aslinya kan G. Cuma beberapa tambahan yang gue minta waktu itu. Kalau sekarang itu jadi namanya Stylix. Stylish yang baru. Ada body kit GR-nya betul. sampai samping. Sama ada beberapa kayak kamera dashcam. Dashcamnya ditambahin. Sama ya? kamera mundur kayaknya ya tambahannya ya. Kamera mundur. Sebelumnya nggak ada ya kamera mundur? Iya, kayaknya nggak ada deh. Basicnya nggak ada. Harganya berapa sih lu beli waktu itu? Hah? G. Toyota G kameramen namanya. Customnya tuh namanya TCO. TCO apa tuh? Nggak tahu. Toyota Coconut Oil. Toyota. Gak bercanda. Nggak tahu, pokoknya jangan tanya gue dah. Tulisannya TCO pokoknya. Nambahnya itu sekitar 7 juta. 7 juta. Nah, waktu itu kan harga G-nya asli itu 191. Jadi kalau tambah TCO 198. Tapi sekarang Stylix itu 200-an. Oke. Itu belum sama diskon. Iya. CGC 200, ngaco emangnya. Ayam geprek doang. Iya. Ininya aja belum diganti loh, marah banget 200. Ini baru mulai, jangan langsung di. Oh iya benar. Kasihan loh. Kurangan aja. Jadi Yaudah. pokoknya bangga ini mobil lu nih. pokoknya intinya gue beli itu harganya masih 190-an waktu itu. Ya kan, dengan sudah modif. Jadi masih untung gue. Oke. Sebentar, sebelum lanjut, Bar, kalau ini secondnya berapa langsung dulu dah. Ya, di depan dulu aja. Sakit hati nggak apa-apa entar. Nggak apa-apa. Apa? Ini range-nya mungkin
sekitar 150-an ya. 150-an. 150-an ya, feeling tergantung KM juga. Ini KM pendek. Iya sih. Jualan. Mungkin kalau misalnya YouTuber eksis terkenal di Indonesia yang paling ganteng, pasti harganya 300 bisa kali ya. Kalau ada stiker Tresauto-nya beda kali ya nanti. Oke. Jadi berarti harga second-nya juga masih oke banget masih ya. oke Untuk ya. orang yang pengen beli mobil ini nantinya ya. Benar. Betul. Ini ngomong 1200 cc ya? 1100 sekian lah ya kan, yang 1200 cc ya. 1198. Iya. 198 betul. Jadi kayak tawon ya. Iya, 1200 cc benar. Pajak gimana, Dan? Nah, per tahun pajak itu yang mahal gak? mirip-mirip sebenarnya, bukan mirip apa ya, lu kan progresif jadinya ya. Gua Ini sebenarnya juga di 3,1 sekian. Lebih mahal. Kalau yang Lebih tadi mahal ya? Espresso Lebih cuma mahal. 2 jutaan, kalau ini 3 jutaan. 3 jutaan Oke. per Lebih tahunnya. mahal dikit ya. Ya, tapi kan sekarang nih belum juga ada biaya servis, belum ada. Gue belum tahu juga. Masih free, jadi kita belum bisa ngomong Kalau ya. misalnya bahan bakar, Nah, kalau bahan bakar ini Konsumsi. kebetulan memang gue masih ngisi di merah. Oh. Karena ini sebenarnya bukan mobil yang capek. Oke. Mobilnya memang paham. cuma dipakai sedikit. Jadi gue juga ya sedapatnya ketemu apa ya itu yang gue isi kan. Siap. Iya. Si Jadi, merah lah, Pertalite gue betul. isinya. Oh, Pertalite. Pertalite. Nah, memang gue belum pernah bandingin nih kalau gue isi yang kuning atau hijau konsumsi jadi berapa, apakah Oke. beda. Tapi kalau konsumsi yang merah, kira-kira udah tahu gambarannya. Gitu. Misalnya kayak dalam kota itu udah macet, kombinasi segala macam dipakai, itu pasti ending-endingnya di 1.12 hampir 13. 112 13 ya. 1.13. boros ya menurut Boros. gue. Dengan kaki yang sebenarnya udah cukup Kaget santai gua. loh. Udah lebih mahal boros lah Iya. ya. Terus buat apa lu beli ini? Kok iya lagi? Kok lebih mahal apanya coy? Kalau BBM paling Enggak. murah. Paling murah, iya. Iya, bensin paling murah BBM-nya. 10.000. Mahal ya, konsumsi BBM mahal. Terus Kalau Oke. Lukot itu average. Walaupun dia gua nggak pernah sering bawa dia ke Lukot lah ya. Oke. Tapi pernah kayak misalnya cuma Luar ke kota ya, sini-sini Lukot doang. maksudnya. Iya. Atau misalnya. Iya, Tangerang luar kota ya. Santai kayak hari ini aja 121 loh sebenarnya. 121. Tapi average 117 18. Oke. irit, lumayan kalau Iya. kota ya. Luar kota. oke. Karena dia lucu sebenarnya. Hah? Apa? Oh iya, betul, Iya, betul. Kira-kira lagi, berapa? bener. Hitungin. Boleh, Kalau boleh. yang tadi kita ingat 800 rupiah per kilometer. Nih, Anggap mahal. ini berapa berarti ya? 13 deh. Karena dia 12 gede terus soalnya. Bensinnya harga bensin per liternya yang biasa Ceban. 10.000. Oke. Kita kan pakai bensin termurah di Indonesia. Dapat berapa kilo? 13 dianggap. Karena dia selalu 12 gede, 12 Oke, 7, itu dalam 12 kota ya? 8, iya. Ron 87. Ternyata Yan, ternyata nggak jauh beda ya Yan. 770 rupiah. Iya, karena BBM-nya. Karena harga BBM-nya ya, Sobi. Iya, mirip. 771. 771. Iya, karena harga BBM-nya benar. Betul. Tapi kalian berdua sih nggak bakalan. Ntar tunggu abis ini gua. Iya, Gua bakal itu buka. Nanti bar. Mahal. Ini dulu. 700-an mahal. Iya. Ini dulu. Lanjut. Tapi memang baik lagi ngomongin konsumsi kan tergantung kaki segala macam. Tapi Yes, ini yes. buat jalan jauh tuh lu nggak takut sering-sering isi juga. Oh. Nggak takut sering-sering isi bensin lah pokoknya. Karena habisnya juga lama. Kalau luar kota. Iya. Tangki BBM lu berapa? 33 liter lah klaimnya. Oh, klaimnya lebih ya. Ya, lebih gede dikit daripada gue. Nah, klaimnya juga ini buat jarak tuh 600 kiloan. 600 Kalau full tank ya. Full Lebih tank. kayaknya deh. Iya, 600 600 setengah something lebih ya? ya. Ah, 6,5 pasti lebih. Sekali jalan tuh ya. Estimasinya ya. Yan, sorry. Kalau yang tadi 998 cc, 3 silinder. Kalau ini berapa silinder? Nah, Ini itu 3 dia. silinder juga deh. 3 silinder 3 juga. silinder Juga juga. ya? 3 silinder juga. Jadi masih getar-getar klub ya. getar-getar. Udah better kali dari model Udah sebelumnya. better sih. Better. Udah better. Gue udah pernah nyobain juga ini udah. Karena cukup secara baik. torsi juga lebih enak ini daripada yang model sebelumnya. Oh, Ya. lebih lumayan ada tenaga. Lebih ada tenaganya. Lebih ada tenaga. Lebih ada tenaganya. Dan Enak gak lu nyetir? Oh, Hah? enak. Gimana? secara nyetir mah enak. Pokoknya tadi bilang secara torsi enak. Karena gue sebelum beli ini, gue pasti bandingin sama satu kompetitornya yang B. Brio. Brio. Sebut aja. Nah, ternyata secara gue ngeliat dari size kurang lebih mirip. Lebih ya. Waktu itu kurang lebih mirip, tapi secara torsi ada beda dikit. Karena yang satu itu ada miripnya sama kayak AGC ini. Oh iya. Diam dikit, agak ada detnya Agak gitu. nyelonong gitu. Ya akhirnya gue pilih mesinnya rada ke sini. Oke. Gitu, Ini ya. CVT kan ya? CV3. CVT. Selingkuhan lu itu. CV3. Oke. Gitu. Terus apa lagi yang lu rasain yang lu suka? Yang gue yang sukanya ya. Gak ada yang lu suka. Ini kayaknya dari tadi kita ngomongin jelek semua ya. Pertama. Iya makanya udah. Pajak mahal. Makanya Belum apa-apa udah diserang aja biar cepet Mahal. katanya. yang lu suka. Harga jual beli mahal. Ini yang nyerang Bara ya by the way. Karena kan gue Poin punya plusnya apa nih gue bingung dari Iya. tadi nih. karena kan gue punya si gede
Si gede. Si Zelda yang diesel, ya kan? Diesel yang mesinnya lebih gede segala macam. Itu tuh berat rasanya jadinya. Ini tuh enteng. Berarti Sobat Sobi harus tahu, ini Dani beli dan punya mobil ini adalah mobil second-nya dia, second car-nya dia. Mobil kedua. Mobil pertamanya. Istri. Mobil istri ya. Jadi bukan istri kedua tapi mobil keduanya punya istri. Ya. Berarti mobil kedua punya istri, istri ketiga. Diterusin. Udah, tolong. Gitu. Jadi ada si diesel, Innova diesel. Kan gede banget tuh. Kesini tuh rasanya enteng banget, Kecil santai ya? banget. Iya. Jadi manuver tuh kayak wah, setir tuh kayaknya nggak nge-gym lah gitu. Terus darat. ya, kalau ini tuh di perkotaan lebih enak. Lebih enak ya? Slip-slipnya. Songong tapi dia. Songong tahu. Baru remap doang nih. Tahu. Kita Remap gas aja doang nih kita. Ajak Sarina jam 12 siang. Pink slip. Ngomong-ngomong tadi ngomongin kata si Opung kan G-Maps, ini gimana? Gimana? Si unitnya gimana? Oh, udah kesono aja. Espresso sih hebat, udah Apple CarPlay. Bahas yang disuka dulu kan. Iya. Jangan nggak disuka dulu dong. Maaf. Pokoknya kalau dibuat gue, nah plusnya pokoknya nih buat di jalanan enak. Selap selipnya enak. Dan karena dia memang nih secara ground clearance memang nggak setinggi ini. Yes. Ya city car banget lah. Tapi feel-nya tuh ya dibilang mirip sedan juga enggak, tapi enak nampaknya. Nyamannya enak. Iya. Dan polisi tidur dia nggak berisik. Nggak berisik ya? Nggak yang duduk-duduk. Masih yang tak. Malah lebih enak. Tak. Malah nyari jadinya ya. Visibilitas. Pokoknya duk masih enak banget lah. Visibilitas gimana? Visibilitas bagus, enak ya? Kayaknya tetap ada kelemahan Toyota sedikit lah. Apa tuh? Blind spot yang di kiri kanannya tuh masih nggak Ini? enak. Iya, pilar ini tuh masih pilar nggak A-nya begitu gede enak. ya? Nggak begitu enak. Pilar A-nya gede ya? Oke. Kayak tiba-tiba ada motor atau orang lah tuh gue sempet kagetnya beberapa kali. Oke. Padahal siang-siang. Yaris Batman. Yaris Batman. Apa ya? Yaris yang 2019 tuh. Nggak ada, ya adanya Yaris Joker. Iya, Yaris Joker. Yaris Joker. Nah itu tapi kalau Maaf. kalau luarnya depannya itu enak kok. Oke. Enak ya. Terus ini ada yang waktu akhirnya gue pilih ini juga dulu dibanding yang pesaingnya itu dia udah touchscreen kan tengahnya kan. Udah layar touchscreen. Yang terus ini ya. Udah nggak pakai kunci. Keyless. Keyless. Ini tipe G udah keyless ya? Keyless. Engine Sasta berarti nih. Kayak waktu itu City Car belum ada yang keyless. Tapi Espresso juga keyless kan? Kagak. Belum. Keyful. Baru dia kayaknya yang Solok di level selain Mazda ya. Brio RS? Kan RS jatuhnya. Oh iya, RS. Bener tipenya juga kan ya. Satya. Dia tipe yang Iya. Masih burung soalnya. Terus dia punya pedal shift. Ini punya Pedal shift. Ih keren amat. Walaupun nggak pernah gue pakai. Tapi kalau di tol kan kayaknya udah pengen pakai rasanya. Iya, ngerti. Dia punya pedal shift, jadi secara tarikan harusnya lebih enak lagi. Bagasi. Luas. Berarti berapa koper? Luas. Berapa koper? Kalau koper medium 1 bisa, large 1 masih bisa. Oh lebih gede. Masih Lebih gede bisa. dari gua. Iya, bisa. Oke, terus kalau duduk di dalam gimana rasanya? Enak, nyaman, ergonomi segala. Enak sih. Oh, kalau ergonomi kan akhirnya nyesuaiin. Cuman memang kalau baris depan orangnya cukup gede kayak gua misalnya atau kayak Opung yang gede gitu memang harus agak mundur kan. Oke. Belakang jadi agak sempit dikit. Oke, Sempit nyerang dikit. Opung ya. Tapi kalau misalnya kalau yang normal atau segala macam tuh ternyata belakang cukup luas. Cukup dari luas ya. atas sama kaki. Kaki, oke. Itu cukup luas. Gue yakin ini juga ini sih. Gundunya aja. Biliar lah minimal ya. Oke, ini emang kalau gue rasain emang lebih luas ya daripada dia. Lebih luas. Iya, oh iya. size-nya juga lebih gede. Size-nya emang lebih gede dikit. luas. Lebih nyaman sih. Gitu. Gitu. Jujur aja ngomong. Apa ya kalau Apa lagi? Joknya gimana? Joknya ya, Keras gak? masih Empuk fabrik gak? kayaknya ya. empuk? Empuk. Gue bisa bilang empuk. Oke. Walaupun dia ya fabric ya. Fabric tapi empuk. Empuk ya. Owning experience gue empuk gitu. Terus, oke. Ini berarti udah yang lu suka? Atau masih ada lagi? Yang gue suka ya. Heeh. Ya pokoknya memang ini untuk perkotaan secara irit-iritnya, Yes. secara feel berkendaranya, tenaganya Enak semua ya? enak semua. Untuk ukuran mobil kecil ya? Ya. Oke. Dan lu berani ya buat anytime lu jalan ajak keluarga kecil lu untuk keluar kota pakai ini. Nah bentar dulu. Kalau keluar kota kayaknya nggak begitu. Karena gue bilang ini cocoknya dalam kota. Dalam kota Dalam ya. kota. Dalam kota. Tapi kalau lu kan sorry tadi Espresso lu gunain itu benar-benar mobil pertama lu atau mobil kedua lu? Itu mobil kedua. Oh, berarti lu ada mobil pertama ya? Ada. Oh, berarti jadi semuanya tuh second car nih ya. Ya. Gitu. Jarang digunain buat keluar kota, Sobat Sobi. Iya, Ini iya, seru jarang. buat dalam kota, buat santai, enak cruising yang di macet-macetan ya udahlah santai-santai aja gitu. Iya. Enak. Masih masuk irit juga. Iya. Gitu. Itu paling yang bisa. Audio. Speaker.
Nah itu mungkin udah masuk karena malah nggak enak. Oke. Karena dia itu suara roda masuk banget. Oh, suara roda masuk? Road noise masuk. Road noise masuk, jadi dia nggak kedap juga. Ya kayak tadi aja kesini sama Opung teriak-teriakan. Oh, berantem loh? Ngomongnya agak kencang. Jadi, nah audionya sangat standar. Standar banget. Bassnya nggak bulet, vokalnya doang yang banyak. Treble jadi trouble. Jadi nggak bisa dibanggakan lah. Kayaknya kesel banget ya. Kesimpulannya tadi lu belum. Ya kan masih di awal. Bentar. Ini kan dia masih baru pertama nih sebelnya satu. Apalagi. Terus tadi kalau ngomongin peta maps, itu dia tuh nggak ada tempat buat naruh holder yang enak juga. Phone holder. Phone holder tuh nggak begitu enak buat taruh karena lu posisinya kan gini misalnya. Phone holder lu cukup menghalangi daerah kaca lu. Misalnya dengan HP lu, tapi lu taruh tempat lain juga nggak enak taruh mananya, iya. Tapi dia nggak ada kayak tiling-tilingan begitu? Tailing ada, tapi tailing sendiri selalu bermasalah. Oh gitu? Bisa copot-copot, kabel lu kalau nggak cocok dia nggak masuk tailingnya. Betul. Tapi kalau udah colok tailing, ya udah di tengah itu ya nggak se HD itu lah, tapi cukup cukup. Sobat Sobi kasih tau dong tailing itu apa? Tailing itu teknologinya dari Toyota yang buat lu mirroring dari HP lu ke si head unit. Tapi judulnya mirroring. Jadi benar-benar HP lu kayak pindah ke head unit. Betul. Pakai kabel. Jadi nggak bisa Bluetooth. Dan kalau misalnya lu setel lagu juga nih, tapi lu pakai Maps, lagu lu nggak bisa diganti. Jadi harus lu keluarin dari Maps, lu pencet dulu touchscreen-nya Maps, lagu, pilih. Jadi benar-benar HP lu adalah agak si menyulitkan head unit. Itu yang masih kekurangan dari Toyota ini. Tapi lu masih bisa maafkan kekurangan itu? Masih bisa maafkan, karena pemakaian kan gue santai. Gue gak buru-buru yang terus harus butuh pakai Maps-nya gimana. Ya colok-coloknya sampai cari sampai ketemu lah. Cari sampai ketemu. Ludahin dulu ya? Ludahin. Apalagi? Apalagi ya kekurangannya ya? Diludahin sih. Udah, yang dibahas. Lanjut. Yang paling berasa sih itu sih kalau gue. Dari road noise yang gak enak, audio standar, ya Maps-nya, head unit-nya itu ya aja lah. Itu ya. Lampu gimana? Lampu. Nah, yang gue milih juga dia dari si Bre. Dia tuh udah bawaannya putih. Iya lu. Bawaannya udah putih, terang. Toyota zaman muda-muda memang bagus-bagus. Kalau yang satu lagi kan palingan dulu kuning. Yang dulu kuning. Dia doang yang putih di kelasnya. Dia doang yang putih. Benar. Sama kalau mahal tapi. Sama kalau kita nyalain, dia tuh ada di arealan gitu. Di areal. Kalau sekarang pesaingnya kan udah di areal asli. Nah, kalau ini di areal kalau nyala tuh garisnya manis nih, yang kecil ini sama ini nih, dua ini nih. Tipis, manis. Itu tapi ganteng banget. Tipis tapi menambah kegantengan ya. Iya, apalagi sore-sore senja gitu. Iya, itu ganteng jadinya. Jadi kalau menurut lu gimana nih? Rekomen nggak buat sobi-sobi? Nah, ini? buat gua rekomennya dalam arti gini, lu pakai bukan buat lu nikmatin. Memang lu cari iritnya, lu cari luasnya buat misalnya buat mobil pertama nih bawa istri, anak, cukup. Itu enak. Dengan tenaga yang juga itu enak. Betul. Dan keluasan di baris keduanya itu enak. Jadi masih oke banget buat dipakai buat mobil pertama. Kalau ngeliat harga yang mungkin dibanding yang lain kok jadi ini harga Toyota sekarang yang ini kok jadi lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu. Jadi tetap ada nilai plusnya ya? Iya, tapi kan dibanding si B kan masih oke. Iya. Dan ini adalah contoh tipikal keluarga Indonesia yang nggak mau ngambil resiko untuk ya benar. Servis gampang ya kan? Servis gampang, mesin bandel. Contohnya. Jarang ngisi juga agak jarang. Kalau lu sukanya size-nya agak kecil. Nah, sekarang boleh. Kayaknya udah kali ya. Kita ke yang beda lagi sekarang. Kita ke yang paling beda nih yang dari sekarang tadi. Gilirannya ini ngebangga-banggain. Ngebangga-banggain jualannya dia. Pakaian. Oh, gue di sini ya. Saatnya kita bandingin lagi satu mobil yang memang kalau dibilang irit mah irit juga ya. Nah, giliran gua nih sekarang. Perkotaan banget ya. Perkotaan banget. Oke. Ini apa? Ini ada Wuling. Punya. By the way ini dijual ya. Ada di West Auto. Yang dulu apa sih yang gak dijual? Rumah kalau bisa dijual. Tetapi tahun berapa? Gue mau jelasin dulu dikit bentar. Ini ini kan tadi kita owning experience dan gue sekarang jadi Baratres nih. Gue benar-benar real. Kenapa? Karena gue beli baru. Gue beliin bini gue tuh Wuling RV baru di tahun 2023. Jadi gue tahu rasanya pakai nih mobil. Benar. Nah kebetulan kita di sini sekarang ada Wuling RV standar range 2022
X-Factor 2023 kayak jualan gitu. Iya makanya kilometer. Nggak usah. Pokoknya intinya ada nih di West Auto. Nah sekarang kita lagi bahas owning experience. Yang pertama gue lagi mau bahas. Ini yang 200 kilo ya? Sorry, ini yang tipe yang standar range ya. 200 kilometer ya jangkauannya. Oke. Harganya berapa? Harganya barunya pas beli. Waktu gue beli itu yang 300, yang waktu gue beli itu 2023 after discount itu 285. Oke. Di 2023 tipenya 300. Kalau yang tipe 200 itu jujur harga barunya itu gue lupa. Oke. Kalau nggak salah 260-an deh. Ya udah nggak tahu deh. Sorry. Sebelum diskon. Sebelum diskon 260-an ya. After diskon mungkin di angka 225, 230 sekitar segituan. Fluktuatif lah. Nah, 230 sekarang secondnya West Auto lu jual berapa? 148 juta. Mahalan mobil gua. Mahalan mobilku. Masih gua tawar lebih murah. Itu dia. Asal jangan ketemu saya bener ya. Ya, ini jadi teman-teman tapi worth it banget ya. Yes. Worth it kalau beli second. Kalau beli baru mobil gua kemahalan. Mobil gua kemahalan. Kalau beli baru nangis. Jadi lu tuh seneng apa sedih sih? Gak ada yang mau beli ntar mobil gua ya. Jadi pelajaran sih gua namanya juga owning experience ya. Kesimpulannya kalau misalnya mau beli listrik udah kesimpulan dari harga. Harga doang. Ini harganya jatuh banget. Ya. Jadi kesimpulannya buat yang mau cobain mobil teknologi terkini mobil listrik dengan keiritannya dan asiknya beda, feeling drivingnya beda, boleh ambilnya yang second aja karena harga jual itu jatuh. Iya, kita info juga lah, maksudnya kalau mau beli mobil yang begini jangan mikir jual. Betul. Ya, jangan mikir jual. Betul. Memang pakai aja lu pengen punya mobil, irit bahan bakar ya monggo. Oke. Irit bahan bakarnya mah dari tadi gua ketawain dua-duanya 700 km per liter, yang ini juga sekitar average-nya 800 lah. Ini kan kemarin mereka tuh beli di kuning, di hijau, di merah, di mana. Nah, itu dia. Kelebihan tuh banyak banget. Banyak banget. Yang pertama mau bahas iritnya dulu nih. Iritnya gua kalau misalnya sekali ngecas kalau yang ini tuh kita standaris 200 km jaraknya. Itu sekali ngecas itu sekitar 27.000. Bayarnya ya dari 3% tadi lu kan sampai 3% lah. Iya. Baterainya ke 100% itu sekitar kalau dirupiahin tuh 27.000, 28.000. Dia tuh tadi hampir 300, gua tuh 300-an. 300-an. Gua tuh 300, jadi belum kebahas ya. Ini goban aja gak nyampe. Ya, jadi yang lain tuh udah ratusan, yang ini nggak sampai goban. Dapat lebih kurang 200 kilo. Kalau misalnya kondisi biasa ya, nggak macet-macetan, nggak tanjakan, itu dapat sih mungkin 200 pas. Tapi kalau misalnya AC digedein semua, mungkin realnya dikurangin 10% dari range yang dikasih range yang di ininya 200 kilonya. Jadi sekitar 180-an. Pajaknya gimana, Bar? Tar dulu, berarti 1 kilometernya itu kalau misalnya gue hitung kita bagi, jadi 27.000 dibagi sekitar 200 kilo, kita bilang itu sekitar cuman 135 rupiah, betul. 135.000. 135 rupiah. Murah amat. Murah, yang itu 770, 770. Ini 770 juga. Ini 135 beras aja 75 ribuan. Nah iya makanya. Kali 2 10 kilo. Kok lebih murah ya? Beras ini saat udah buat 200 kilometer. Nah berarti kalau sobi-sobi mau ngehemat buat uang irit beras banget. Betul. Harga jualnya agak jatuh, udah gitu irit banget. Nah kita size itu enak banget menurut gua. Unyil ya? Unyil, dia cocok pas banget kalau ini pas banget size-nya kalau seandainya kalian kebutuhannya cuman di komplek. Di komplek, jemput anak sekolah yang deket ya kan. Gue ngomong real apa adanya. Karena menurut gue dia size-nya kecil banget. Ini mobil penipu, mobil penipu parkiran. PHP banget. Dikirain kosong, taunya ada RI. Betul. Tapi dia benar-benar actually muat 4 orang dewasa. Muat ya. Kalau muatnya, tapi kalau kita bawa barang gitu ya. Padahal mobil sport ya? Gak bisa, sama sekali gak ada bagasi. Mobil sport 2 pintu padahal ini. Betul, ini mobil sport 2 pintu. Tapi muat 4. Lebih kecil. Bentar. Pajaknya gimana? Pajaknya itu Rp182.000 per tahun. 1 juta kali. 100. Kalian motor gua Mio. Harga motor X-Max kayaknya. Motor gua 350.000 Mio. Berarti lebih murah dari motor Mio nih guys. Kelebihannya kalian juga bebas ganjil genap. Bener. Iya bener juga. Ganjil genapnya juga bebas. Berarti ini cocok banget buat Jakarta ya? Betul. Tapi kalau luar kota gue nggak ada jalan karena alasannya menurut gue
gue pribadi ya, kalau istri mungkin karena lebih pendek dari gue, oke, pas. Kalau gue yang tinggi 170-an, 171, menurut gue ini kurang nyaman buat gue. Terlalu tegak ya? Iya, terlalu tegak. Terlalu tegak, benar. Tapi selebihnya oke, kalau makanya cocokin, gue nggak rekomen kalau ini jadi mobil pertama. Nggak saranin. Karena menurut gue size-nya kecil. Nah, gue rekomen banget kalau ini mobil jadi mobil kedua. Kedua, iya, betul. Dan belinya kalau bisa second aja. Karena harga jualnya apapun itu listrik, coba teman-teman Sobat Sobi bisa lihat, itu di marketplace tuh rata-rata turun harganya. Betul. Oke. Terus apa lagi? Belinya di West Auto. Jangan lupa. Gue udah gak mau ngomong tadi tuh. Makasih ya. Per ngomong berapa rupiah tadi? Harusnya ada. Oke. Apalagi minute per ini. Yang gue suka itu fitur. Menurut gue fiturnya pas aja. Semuanya udah ada kamera mundur. Walaupun suaranya agak jauh. Udah kamera mundur ya? Kamera mundur ada. Yang standar. Karena bukan versi yang light ya. Betul, ini standar range. Kalau yang light memang nggak ada. Iya betul. Lampu. Lampunya dia masih. Ini udah LED kalau nggak salah. Udah LED betul. Udah LED, tetapi kalau yang tipe yang 300-nya dia udah lebih cakep lagi. Lebih cakep lagi. Ya. Oke. Jadi ini LED versi pahe ya? Ya, ini LED versi biasa. Ada fog lamp Opung, ada, tenang aja. Ada fog lamp. Sebelum Opung bersuara ya. Yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Gue juga nggak ini ada. pas ada fog lamp. Dari segi ya itu aja sih, nggak nyamannya cuma di saat memang sesuai dari ukurannya, nggak nyamannya kalau lebih dari jarak jauh itu kurang nyaman. Oke. Ya, gue pernah nyoba juga sih, dia speed cepet aja tuh rada ketiup angin. Rada ketiup angin. Buset. Kayak ada mobil lewat tuh berasa lu. Kalian beli di mobil jangan berharap dapat kenyamanan lebih. Oke. Kalau menurut gue ini mobil hanya menjadi penunjang mobil mobilitas komplek gitu ya. Perkotaan banget. Kalau kompleknya gede ini cocok banget kayak buat antar sekolah, antar jemput ya, ibu rumah tangga lah. Oke. Nah, ini pas banget nih. Iya betul. Pajaknya murah. Perawatan. Ini sih masih free service. Cuman kalau apa yang mau di servis sih, olinya juga nggak ada. Oli Gardan doang paling. Iya sih, oli Gardan. Oli apa segala macam. Perawatan juga murah. Jadi boleh dipertimbangin. Oke. Suspensi gimana, Pak? Suspensinya nggak enak. Langsung ya. Menurut gue suspensinya ya mobil komplek aja sih, kalau mobil komplek. Suaranya udah kecewa gitu. Iya, soalnya mungkin kalau dibandingin sama lawan-lawannya kan ini kan size-nya kan apple to apple paling kecil. Iya. Jadi menurut gue kurang nyaman, tetapi masih cukup lah. Masih cukupan ya. Tenaganya enak. Tenaganya cukup. Kalau soalnya listrik kan harusnya kan injekan lu harusnya. Torsi sih yang ini sih diketawain sih kalau awal-awal. Ya mirip-mirip lah, bisa nyaingin lah sama kakak-kakaknya. Asik. Harganya juga udah sangat-sangat masuk akal. Oke. Dan terus ada promo menarik. Ya udah kita tawar aja ya. Kayaknya sih itu aja. Balik lagi sesuaiin aja mungkin kebutuhannya dan ya sama. Oke. Balik kalau misalnya kita lihat kelebihannya memang tadi udah pasti irit banget. Irit. Terus pajaknya pajak murah, nggak kena gangen. Betul. Fitur juga bisa dinikmatin. Betul. Masih oke lah ya. Betul. Joknya gimana? Joknya keras. Aslinya fabric ya sebenarnya. Kalau menurut gue masih bisa ditoleransi. Masih bisa ditoleransi ya. Empuknya ya. Empuknya masih oke. Empuknya masih oke. Ya. Ya, tapi di balik itu kekurangannya tadi lu nggak bisa luar kota. Ya. Bagasinya buat yang jauh deh. Buat yang terlalu tinggi, agak tegak. Betul. Ya, kurang nyaman lah ya. Balik lagi sesuai nama kebutuhannya. Sama mungkin nggak tahu kalau di lu nyaman apa enggak untuk transmisinya sih. Kalau gue sih kurang begitu enak ya pergantian. Menurut gue setuju. Kalau itu masuk ya berarti ke betul. Juga jadi biasanya kan kita terbiasa kalau di Indonesia tuh mobil Jepang. Karakter mobil Jepang mah mirip-mirip tuh, rata-rata AC-nya di mana tombolnya udah gitu, power window-nya. Nah, ini cuman belum terbiasa aja menurut gue. Dan power window juga tengah ya ini kan? Power window juga tengah. Cuman belum terbiasa. Terus muter-muternya itu ya yang betul. persnelingnya tuh muter-muter gitu ya. Betul. Selebihnya oke sih, bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Kalau mobil ini mah rekomennya ini ya. Gampang. Nah, itu bagasi itu benar-benar sempit. Iya, kan tadi lu bilang paling nggak bisa. Bisa, tipis. Lebih ke tab doang cukupnya. Sempit. Jangan harapin dimensi deh kalau ini. Ini cuma buat 4 orang dewasa, bisa masuk. Cuman kalau barang sih agak susah. Ya. Sama yang gue juga sebenarnya buat gua kekurangan. Maksudnya walaupun bukan mobil gua kan pernah pakai lah ibaratnya ya. Kalau buat 4 orang tuh rada ribetnya tadi itu, lu mesti buka 2 pintunya, maju gini kursi. Iya. Kondisi ribet. Betul. Makanya dibilang kenapa nggak buat mobil pertama, lu kondisi amit-amit urgent, ribet nyiapinnya. Iya, agak ribet.
ntar lu lupa ngecas lah, mesti masukin orangnya berubah. Agak nggak enak sih kalau itu sih kekurangan umum mobil listrik lah ya. Iya, balik lagi sesuaiin sama kebutuhannya tuh. Itu sih. Berarti mungkin kurang cocok kali ya kalau misalnya anaknya gede-gede, mungkin anak 2 gitu ya. Anak sama chargernya lama ya kayaknya, Bang. Betul. Jadi lama. Betul, yang ini tuh namanya ini feeling drivingnya jujur. To be honest, nggak kayak mobil real. Jadi kayak mobil mainan berasa bawahnya. Level kalau itu pendapat pribadi gue ya, boleh nggak? Karena bisa ada yang seneng juga, ada yang bilang kayak mainan. Betul, masih bingung pun masih kelihatannya kayak bukan pendapat pribadi gue, kayak bukan mobil beneran. Lu kalau udah level cloud itu baru menurut gue kayak bener-bener mobil. Tapi pantas mobil ini disukai sama ibu-ibu ya, karena memang mereka juga rata-rata nggak suka yang nyaman kayak bom car, baunya tuh easy banget, gampang banget. Kelemahannya bener kata Sam tadi, ngecasnya 12 jam. Ngecas itu 12 jam. Iya betul. Dari kondisi 0 apa berapa persen bisa? Dari kondisi biasanya sih nggak pernah sampai 10% atau 20% gitu ada. 3%, 4%. Oh, I see. Dari benar habis hampir 0. Hampir 0. Itu 12 jam. Jadi habis aktivitas jam 7 malam kita mobil tidur ini mah. Iya, sampai jam 7 pagi. Atau enggak dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu yang long. Yang ini ya kalau ini sama mungkin aja. 8 jam sama aja. Ya mirip-mirip. Waktunya. Tapi mungkin gue bisa cari pembelaan di sini. Walaupun ngecasnya lama, lu kan bisa tinggal tidur. Benar. Intinya lu nggak perlu ngantri sama motor. Setuju. Nggak perlu ngantri. Gue nggak pernah yang namanya. Karena lu di rumah aja bisa, benar, di mall bisa. Benar, setuju. Hahaha gitu. Ya setuju karena kan ini peruntukannya sebenarnya lebih bagus dalam kota. Benar. Salah satu kelebihannya tuh. Jadi kelebihan yang lain adalah nggak perlu ngantri lagi, ngerasain pom bensin kayak gimana. Iya benar-benar. Jadi puas gak? Untuk mobil kedua, ya. Tapi nggak, untuk mobil kedua puas. Tapi kalau untuk mobil pertama kurang, gue nggak saranin. Untuk perkotaan, yes. Untuk perkotaan doang ya. Tapi luar kota kalian jangan berharap lebih. Mobilisasi dalam kota oke banget. Ya, oke banget. Luar kota mah mendingan cari mobil di West Auto aja tuh. Benar banget. Ada. Mazdanya aja murah banget, buat limbo goceng. Jadi banyak. Telepon ada di kiri atas ya, Sobi. Mantap. Tapi ini buat penutup nih. Gimana nih? Iseng-iseng aja, fun aja. Gue pengen tahu kalau ini 3 ditarik jadinya gimana gitu. Ayo. Waduh, kita coba yuk. Ayo. Ditarik. Ayo dong. Ayo dong. Coba aja yuk, Sobi yuk. Gas yuk. Hasil seneng-senengnya tadi. Itu lucuan. Udah sampai di ujung terakhir nih. Iya. Ini memang bukan mobil bukan kenceng-kencengan. Sabung mobil ya? Bukan. Betul. Takut ditembak saya. Iya. Tapi yang pasti tadi happy-happyan karena kan mumpung ketemu tiga-tiganya. Benar. Dan cocok ya range-nya ya, harga. Iya, betul. Dari segala macam kita mau tes siapa yang tarik-tarikannya lebih enak, misalnya lebih cepat. Ada hasilnya beda-beda ya. Iya, tadi kan Sobi udah lihat ya. Kalau dari posisi 0, posisi standby, espresso ini udah kaleng-kaleng loh. Gua kira tuh paling pelan loh, Sobi. Iya, karena lawannya listrik. Galak di awal dia. Sama ini gitu. Iya, ternyata di dapat. awal galak ya. Dan ternyata gue baru tahu juga nih, REV kalau dibetot langsung dari statnya dari delay diem, ya. dia delay ada gap sekitar 1 sampai 2 detik. Jadi dia langsung dibejek nggak mau langsung jalan dia. Mesti ada lag. Turun boleh. Tapi pas tadi rolling start di 20 ternyata Agia langsung masuk. Bener. Agia masuk. Jadi REV jalan, espresso paling lemot. Tapi secara mesin juga memang dan 1200 cc dia paling gede dan. Iya. Jadi memang tapi gara-gara ini ketahuan beda-bedanya ya. Bener. Jadi tahu lah. Jadi kita tahu hasil senang-senangnya. Kesimpulannya. Boleh. Kesimpulannya. Mulai dari listrik dulu dah. Listrik dulu. Kita balik ya. Oke, kalau gue pribadi
kalau misalnya gue beli baru, gue nggak akan beli. Jujur ini Hanes ya. Benar. Karena harga segitu sekarang pilihannya udah banyak. Kalau misalnya second dengan budget di bawah 150 juta, pasti akan gue pertimbangkan untuk beli. Alasannya karena untuk mobil kebutuhan mobil kedua itu ngejawab semua kebutuhan gue. Betul. Dan gue nggak perlu ada bagasi dan lain-lain, gue pasti akan ambil. Tapi kalau untuk dijadiin daily car dengan mobil pertama, jangan. Disarankan jangan. Karena alasannya kedua boleh. Betul, karena bagasi sangat-sangat terbatas. Minim. Jangkauannya juga kan nggak bisa jauh. Betul. Betul. Dan butuh luar kota, butuh mendesak, nggak bisa juga. Betul. Gitu. Oke. Kalau gue oke. Sip. Ya kalau dari gua ya, konklusi gua sih ini mobil sebenarnya kalau mau jadi pertama pun boleh sih. Sebenarnya. Tapi buat keluarga kecil gitu ya maksudnya baru mulai. Buat mobil kerja karena menurut gue semua kelebihannya dia kayak ground clearance tinggi segala tuh bisa skala Medan gitu. Setuju. Dan torsinya cukup oke buat lu mau nanjak-nanjak pun berani pakai si kecil ini gitu. Gokil. Menurut gue gitu ya. Espresso. Menurut gue gitu. Good. Kalau dari gue, lu gimana? Agak sedikit merangkum sedikit juga. Untuk budget di bawah Pego, tiga-tiganya masuk. Bisa ya masuk. sekarang ini. Untuk mobil second. Masuk. Secondnya dapat. Untuk mobil pertama kedua sama bisa. Ini Kalau bisa Agia ya? ini pertama bisa, mobil pertama bisa, mobil kedua aman. Tapi yang mau cari tenaga mungkin bisa dapetin dari Agia ini juga. Di kelasnya dia yang oke ya kok ya. Ya belum pernah ketemu BR sih ya. Tapi kalau gue coba sendiri memang yang gue bilang tarikan dia lebih ada. Mungkin dia ditaruh jiwa GR dikit. Gak tahu ya. Terus kalau mau nyari yang mungkin gampang servisnya segala macam juga bisa. Bisa diandelin banget. Benar. Itu gue setuju. Dari servisnya segala macam untuk ketahuan harganya mesinnya bandel ya Agia lah. Jadi masih worth it banget. Tapi dengan fitur yang dikasih ya terima-terima aja. Cuman udah keyless dan udah pedal nggak ada di kelasnya. Itu yang paling di kelasnya paling mewah sih. Iya, paling mewah. Fitur paling mewah. Lampu putih ya kan? Lampu putih. Iya, benar banget. Itu dia kalau dari gue. Jadi oke dan worth it banget juga untuk dimilikin ya. Oke, good banget berarti. Berarti hari ini seneng-seneng kita itu dulu ya. Kita udah kalau ada mobil lagi yang mau dikomenin, mau dicobain, komen aja. Kasih banyak tahu stok mobil di sini pokoknya ya. Suppliernya langsung. Jadi kalau mau cobain mana langsung komen aja. Oke. Thank you banget Bara waktunya buat hari ini. Thank you Sobat Arta, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di kami.